Hai, para pemburu info. Jumpa lagi bersama saya di channel Info 95. Sebelum dilanjut jangan lupa subscribe dulu channel ini. Inilah sindiran telak WHO ke Indonesia. Akhirnya Jokowi batalkan program vaksin COVID-19 berbayar. Sumber: Tribun Kaltim, 2021, 07, 17 pukul 12:01. Badan Intelijen Negara Daerah Binda Kaltim bekerja sama dengan Pemkot Balikpapan menggelar vaksinasi massal. Rabu, tanggal 14 Juli tahun 2021. WHO sentil Indonesia soal program vaksin berbayar yang akhirnya dibatalkan Jokowi. Presiden Joko Widodo, Jokowi, akhirnya membatalkan program vaksin COVID-19 berbayar. Sebelumnya, rencana BUMN Kimia Farma menjual vaksin Sinopharm berbayar menuai sorotan publik. Akhirnya, Menteri Kesehatan menunda pelaksanaan vaksin virus corona berbayar tersebut. Belakangan, Presiden Jokowi membatalkan program yang diprotes banyak kalangan itu. Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memberi sindiran langsung terhadap rencana Indonesia menerapkan program vaksin berbayar. Menurut WHO, setiap warga berhak mendapat kesempatan yang sama terhadap akses vaksin COVID-19. WHO juga mengungkap skema yang memungkinkan Indonesia mengakses vaksin COVID-19 secara gratis. Dilansir dari tribunnews.com dalam artikel berjudul sempat disentil WHO, vaksin COVID-19 berbayar untuk individu dibatalkan. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengambil keputusan untuk membatalkan vaksin COVID-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Seskap Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Jumat tanggal 16 Juli tahun 2021. Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut, ungkap Pramono, dilansir setkap.go.id. Sehingga dengan keputusan itu, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat. Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya, imbuhnya. Terkait vaksinasi gotong royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan. Perusahaan akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawan. Jokowi kepada seluruh jajarannya di kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini. Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM darurat ini tentunya sense of krisis seluruh kementerian lembaga. Para pemimpin itu harus ada, ujarnya. Terkait hal tersebut, Jokowi melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden. Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden, tegas Pramono. Jokowi juga mengimbau kementerian dan lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri isoman bagi pegawainya yang terpapar COVID-19. Pramono memperkirakan setiap kementerian lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien. Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan. Dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu, tandasnya. Sindiran telak WHO. Sebelumnya, rencana vaksinasi berbayar mendapat kritikan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, World Health Organization. Kepala Unit Program Imunisasi WHO, N. Lindstrom menilai program vaksin gotong royong individu tidaklah tepat. Menurutnya, vaksin yang dipungut biaya nantinya akan menimbulkan sejumlah masalah. Lindstrom menekankan, semua orang mempunyai hak dan akses yang sama untuk menerima vaksin COVID-19. Pembayaran vaksin, dalam bentuk apapun dapat menimbulkan masalah etika dan akses. Terutama selama pandemi ini, kita membutuhkan cakupan vaksin yang luas untuk menjangkau semua pihak yang paling rentan, ucap Lindstrom, dikutip dari situs resmi WHO. Jumat tanggal 16 Juli tahun 2021. Menurutnya,
Anggaran menjadi faktor penyebab vaksin COVID menjadi berbayar tidaklah tepat. Pasalnya, beberapa negara mendapat jatah vaksin gratis melalui kerjasama internasional COVAX Facility yang berada di bawah naungan WHO. Lindstrom mengatakan, pengiriman vaksin ke negara-negara itu memang perlu biaya transportasi, logistik, dan lain. Namun, biaya-biaya itu sudah mendapat pendanaan dari berbagai lembaga internasional, seperti Bank Dunia. Ada pasokan vaksin dari COVAX melalui kerjasama lembaga UNICEF, WHO, dan lainnya. Tentunya mereka memiliki akses vaksin gratis hingga 20% dari populasi, yang didanai oleh para penyandang dana kerjasama COVAX. Yang sama sekali tidak mungkin dipungut biaya, jelasnya. Tanggapan serupa juga datang dari Direktur Eksekutif Program Darurat WHO, Dr. Mike Ryan. Ia pun menyinggung soal situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, yang semakin memburuk. Dikatakannya, jumlah kematian akibat kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara dan melebihi India. Kami telah melihat peningkatan kasus sebesar 44% selama seminggu terakhir dan peningkatan kematian sebesar 71%. Kita harus jauh lebih maju dengan vaksinasi dan Indonesia seharusnya memiliki lebih banyak akses ke vaksin melalui inisiatif seperti COVAX. Jadi, saya pikir, vaksinasi gratis dalam kampanye vaksinasi massal, mengutamakan vaksinasi pihak yang paling rentan dan petugas kesehatan adalah rencananya Indonesia, kata dia. Sekian info dari saya. Jika kalian suka video ini silakan klik like, share jika video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Info 95 dan channel Tribun Kaltim. Terima kasih.